2004 bisa dibilang sebagai tahun penuh kejutan. Selain Yunani yang menjuarai Piala Eropa, tim kuda hitam FC Porto sukses menjuarai Liga Champions 2003-2004. Saat itu, Porto ditunggangi Jose Mourinho. Tak banyak yang mengenal sosok pelatih asal Portugal ini. Apalagi dia sebelumnya hanya menjadi penerjemah dan menukangi tim semenjana Portugal União de Leiria. Bersama Porto, nama besar Mourinho mulai muncul di musim perdananya pada 2002-2003. Raksasa Portugal tersebut dibawa Mourinho meraih treble juara Premier Liga, Piala Portugal, dan Piala UEFA. Dan yang paling fenomenal terjadi di musim 2003-2004, di mana Porto yang berstatus sebagai tim kuda hitam dibawanya menjuarai Liga Champions Eropa. Pada musim tersebut banyak fenomena di mana banyak tim-tim raksasa berguguran. FC Porto tergabung di grup F bersama raksasa Spanyol Real Madrid, wakil Prancis Marseille, dan klub asal Serbia Partizan. Skuad asuhan Jose Mourinho ini mulai turnamen dengan skor yang tidak mulus. Mereka hanya bermain imbang dengan Partizan di Partizan Stadium di kota Belgrade dengan skor 1-1. Di pertandingan kedua, mereka kalah dari Real Madrid di kandang sendiri dengan skor 1-3. Hasil buruk di dua laga awal membuat FC Porto tersentak dengan mengalahkan Marseille back-to-back di pertandingan ketiga dan keempat dengan skor 2-3 dan 1-0. Mengalahkan Partizan dengan skor 2-1 di pertandingan kelima serta memastikan mereka melaju ke 16 besar. Di pertandingan terakhir fase grup menghadapi Real Madrid, skor 1-1 membuat FC Porto finish sebagai runner-up grup F dengan 11 poin. Langkah spektakuler Porto sebenarnya terasa di babak 16 besar karena harus berhadapan dengan Manchester United yang ditangani Sir Alex Ferguson. Porto lolos ke perempat final dengan sangat dramatis. Gol Coutinho di menit 90 membuat mereka mengimbangi MU 1-1 di Old Trafford. Porto melaju dengan agregat 2-1. Keberhasilan ini diraihkan Mourinho dengan penuh emosional. Dia berlari dan mengepalkan tinjunya ke udara. Setelah berhasil menyingkirkan United, Mourinho berkomentar, "Saya paham mengapa dia sedikit emosional. Dia memiliki beberapa pemain top dunia dan seharusnya bisa bermain lebih baik dari itu. Anda akan merasa sedih jika tim Anda dikalahkan oleh tim yang hanya terbentuk dari 10% anggaran." Setelah itu, perjalanan Porto relatif lebih ringan. Mereka menyingkirkan Olympic Lyon di kuarter final dengan agregat 4-2. Serta menyingkirkan kuda hitam lainnya Deportivo La Coruna di semifinal dengan agregat 0-1. Gol tunggal FC Porto diciptakan Vanderlei Silva menit 62 melalui titik putih. FC Porto melaju ke babak final kompetisi klub terbesar di Eropa tersebut. Final di Arena Opsolke mempertemukan dua tim kuda hitam Porto dan AS Monaco. Di sini banyak orang yang menganggap final Liga Champions 2003-2004 tidak begitu menarik, karena hanya mempertemukan dua tim kuda hitam Eropa pada musim tersebut, yaitu FC Porto melawan AS Monaco. Langkah Monaco menuju final tergolong fenomenal, karena sukses menyingkirkan juara bertahan Real Madrid di 8 besar secara dramatis setelah tertinggal 2-4 di leg pertama. Monaco sukses kalahkan Real Madrid 3-1 di leg kedua. Monaco juga sukses mengalahkan klub bertabur bintang Chelsea di semifinal dengan agregat 5-3. Baik FC Porto dan AS Monaco sama-sama tidak diunggulkan di awal kompetisi. Namun, kedua tim ini berhasil membuat kejutan dengan lolos ke partai final. Di partai final, Mourinho menerapkan taktik serangan baliknya. Hasilnya pun cukup bagus dengan Porto berhasil unggul 1-0 di babak pertama lewat gol yang diciptakan oleh Carlos Alberto. Pada 45 menit kedua, Mourinho kembali menunjukkan kecerdikannya dengan melakukan pergantian krusial, yakni memasukkan Alenikov menggantikan Carlos Alberto. Pergantian ini pun membuahkan hasil, di mana Alenikov berhasil mencetak 2 gol yang masing-masing diciptakan pada menit ke-70 dan menit ke-74. Pertandingan pun berakhir dengan skor 3-0 untuk keunggulan Porto dan memastikan Porto sebagai juara Liga Champions. Sukses juara Liga Champions membuat nama Mourinho melambung. Pada 2 Juni 2004, dia menaikkan kontrak 3 tahun dengan Chelsea yang memiliki proyek ambisius bersama Roman Abramovich. Saat konferensi pers pertama, sisi arogan Mourinho langsung muncul. Dan sejak itulah lahir Mourinho yang kita kenal sekarang. Kami punya pemain top dan maaf jika saya arogan. Kami juga punya manajer yang top, tolong jangan bilang saya arogan. Saya juara Eropa dan saya sosok yang spesial. I am special one, kata Mourinho dilansir Telegraph. Komentar legendaris tersebut menjadi asal mula julukan Mourinho, yaitu The Special One. Nah, jadi itu dia asal mula munculnya The Special One.
Sampai jumpa di informasi-informasi sepak bola lainnya dan salam olahraga.